pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam kondisi sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebentar kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sehingga kami boleh menghirup udara segar setelah kami beristirahat sepanjang malam. Kami akan mengawali segala aktivitas kami sepanjang hari ini dengan mendengarkan renungan hari ini. Mari Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan bertema Roh Allah bekerja di dalam diri kita. Mari kita baca 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 berbunyi demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Dari pembacaan ayat pada pagi hari ini, maka timbul pertanyaan. Di sini ada perkataan dengan muka yang tidak berselubung. Kenapa muka yang tidak berselubung? Kalau ada muka yang tidak berselubung, berarti ada muka yang terselubung. Nah, coba kita baca 2 Korintus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jelas dalam firman Tuhan ini, hati seseorang yang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Berarti orang yang diambil selubungnya adalah orang-orang yang sudah bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Merekalah yang mukanya sudah diambil selubungnya. Jadi muka yang berselubung adalah orang-orang yang belum percaya, yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Nah, semua orang percaya yang sudah bertobat, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki hak yang istimewa, spesial di hadapan Tuhan. Apa keistimewaannya? Setiap orang yang percaya, ada Roh Allah di dalam diri orang percaya. Berarti saudara dan saya, di dalam saudara, ada Roh Allah yang berdiam di dalam kita. Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Nah, untuk apa Roh Allah bekerja di dalam diri kita? Tujuannya untuk apa? Kok ada Roh Allah yang diam di dalam diri kita dan bekerja di dalam kehidupan kita? Tujuannya adalah setelah bertobat, selubung itu dibuka, maka mata hati kita terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan, sehingga Roh Allah itu bisa bekerja di dalam diri kita karena kita sudah membuka hati untuk Tuhan. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Berbunyi demikian.
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Berarti di sini jikalau Roh Allah ada di dalam kita, Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita, Roh itu akan menyatakan kesalahan kita. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, seringkali itu mungkin berupa teguran, berupa nasihat, sehingga kita menyadari segala kesalahan-kesalahan kita. Setelah kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, maka itu akan memperbaiki kelakuan kita. Kita menikmati proses Allah sehingga kita memperbaiki kesalahan. Firman Tuhan memperbaiki kesalahan di dalam kehidupan kita karena kita menyadari kesalahan kita. Lalu apa? Memperbaiki kelakuan kita. Roh Allah menyadarkan kesalahan kita, menyatakan kesalahan-kesalahan kita, lalu kita menyadari dan memperbaiki kelakuan kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Maka itu menjadi memperbaiki kelakuan kita, otomatis memperbaiki kelakuan kita, sehingga Roh Allah itu mendidik kita, membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga itu kalau terus menerus berlangsung, kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, maka semakin hari kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Allah. Pada mulanya memang Adam dan Hawa diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Nah, setelah jatuh di dalam dosa, itu menjadi rusak. Kemuliaan Allah menjadi hilang. Nah, dengan kita menerima Yesus, Tuhan yang sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga akhirnya kalau kita percaya dan dosa kita ditebus, diampuni, kita semakin hari kelakuan kita berubah menjadi karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus, menjadi kita memiliki kemuliaan Allah kembali, diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Karena Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita, maka yang pertama, kita melepaskan cara hidup yang lama. Di dalam Efesus 4 ayat 22 berkata demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dahulu sebelum kita mengenal Tuhan, kelakuan-kelakuan kita itu menuju kebinasaan karena kita tidak mengenal kebenaran. Tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu kebenaran, maka kita menanggalkan kehidupan yang lama. Harus berubah, harus menanggalkan kehidupan yang lama, sehingga melepaskan cara hidup yang lama, mengenakan kehidupan yang baru, menjadi manusia yang baru. Yang kedua, merubah pola pikir kita. Di dalam Efesus 4 ayat 23 mengatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Di dalam roh dan pikiranmu itu dibaharui saat Roh Allah bekerja. Dan
Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Itulah tujuan Roh Kudus bekerja di dalam kita, supaya ada pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu, pembaharuan pola pikirmu, pembaharuan cara hidup kita, menanggalkan yang lama, mengenakan pola pikir yang baru, yaitu pola pikir Kristus. Dan yang ketiga adalah mengenakan pola pikir Kristus. Efesus 4 ayat 24 mengatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi, pikiran Kristus dengan pola pikir manusia itu berbeda. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita supaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengenakan pola pikir Kristus. Pikiran Kristus adalah hikmat Allah. Kita membutuhkan hikmat Allah supaya bisa mengenakan pola pikir Kristus. Untuk bisa mengenakan pola pikir Kristus, kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita membuka hati, minta kepada Tuhan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya kita bisa menerima hikmat dari Tuhan, sehingga bisa mengenakan pola pikir Kristus yang bisa membawa kita, menyadarkan kita, supaya kita mengenakan manusia yang baru, bisa memperbaharui pikiran kita, budi pekerti kita, sehingga kita semakin serupa dengan Allah, semakin berkenan di dalam Tuhan, sehingga dengan kuasa firman dan Roh Kudus yang terus-menerus bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita semakin serupa dengan gambarnya dan dikatakan dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang demikian membuka pikiran kami, bahwa kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami, agar kami bisa menanggalkan manusia lama kami, mengenakan manusia baru yang memiliki pola pikir Kristus, yang memiliki hikmat dari Tuhan, sehingga kami boleh menjadi semakin hari diperbaharui oleh kuasa firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga menjadi serupa dengan Allah, sehingga kami bisa menuju kemuliaan yang semakin besar dan layak di hadapan-Mu, untuk menerima hidup yang kekal di surga yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.